ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Kami tahu waktu kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas seluruh hidup kami. Haleluya. Ini kami mau datang di hadirat. Bapakku datang menyembah.
Shalom saudara-saudara, dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita semua siapkan hati untuk kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Mari saudara, sebelum kita masuk firman, kita pejamkan mata. Saya akan bawa saudara untuk berdoa bersama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa tetap sampai hari ini pemeliharaan Tuhan atas hidup kami nyata. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah dipermalukan. Tuhan berdiri sebagai pembela hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berjanji dan setia untuk menggenapi setiap janji-Mu. Kami saat ini siapkan hati kami Tuhan, dimanapun kami ada, melalui LOB Ministry. Kami beribadah Tuhan, kami yakin dan percaya jamahan tangan Tuhan membebaskan kami, jamahan tangan Tuhan melepaskan kami, jamahan tangan Tuhan memberikan kami kemerdekaan penuh. Supaya dalam seluruh hidup kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, mari saudara kita sama-sama ambil Alkitab kita. Kita mau baca di dalam kitab Mazmur 55 ayat 22. Tapi saudara bisa temukan di dalam Alkitab, saudara akan lihat di dalam kurungnya ada ayat 23. Nah saudara, tema hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Amin saudara. Yuk kita baca sama-sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah, berikanlah. Jangan kau simpan, jangan kau pegang, jangan kau tahan, tapi berserahlah dan diserahkan penuh kepada Tuhan. Apa yang harus diserahkan kata firman? Khawatirmu, ya. Maka ia akan memelihara engkau. Ada tanda seru, berarti ini penting. Ini satu hal yang keluar dari hati Tuhan. Ingin diberikan buat saudara dan saya supaya kita paham, kita mengerti. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang. Karena orang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Orang yang takut, orang yang khawatir, imannya tidak akan bekerja dengan maksimal. Amin saudara. Maka Tuhan akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak akan selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perkataan-perkataan di dalam firman ini mengandung banyak makna saudara. Jangan kita menyempitkan atau mengecilkan setiap kata dari firman Tuhan. Kalau Alkitab berkata serahkanlah, berarti segala khawatir, segala ketakutan yang hari-hari ini mungkin sedang menghimpit saudara, entah saudara di mana. Beberapa saudara mungkin saat ini sedang nganggur, mungkin saudara selama ini kita melayani pekerjaan Tuhan dan saat ini kita ada di rumah, kita stay at home dan kita berkata, aduh saya ada di rumah mau ngapain juga, masa depan ini nggak tentu, rasanya segala sesuatunya gelap. Tapi firman adalah ya dan amin. Masa depanmu dan masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan firman berkata, berikan, serahkan, lepaskan, jangan dipegang, jangan ditahan. Khawatirmu itu serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan saudara. Nah mungkin saudara hari ini mau berkata kepada saya dan berkata, ibu saya sudah curhat deh, saya sudah cerita, saya udah kesana kesini tapi tidak ada pertolongan. Firman berkata pertolongan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia senantiasa menjaga hidup saudara dan menjaga hidup saya. Katakan amin. Maka ketika khawatir itu diserahkan, ketika khawatir itu diberikan kepada Tuhan, mungkin kita berkata, kan seharusnya beri sama Tuhan yang terbaik. Beri sama Tuhan itu berbau harum. Saudara, Tuhan tidak selalu menuntut kita dengan cara yang kita pikirkan. Tuhan tidak meminta apa yang saudara dan saya tidak punya. Tapi kalau hari ini kau punya kekhawatiran, kau punya ketakutan, Tuhan minta saudara, berikan kepadanya. Lewat apa saudara? Lewat engkau mengucap syukur, lewat engkau beribadah. Ketika kau berdoa, pejamkan matamu dan senantiasa
bisa ingat kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu disertai Tuhan. Amin. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang selalu ditolong Tuhan. Ketika kita mau pejamkan mata sebentar saja, kemudian seperti firman berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Mari saudara, kita ingat kebaikan Tuhan, kita bisa sampai hari ini. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Saudara dan saya masih sehat sampai hari ini. Itu semua karena apa saudara? Ada campur tangan Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita tetap sehat, kuat, bertahan sampai hari dan tetap berdiri sebagai pemenang-pemenangnya Allah. Nah saudara harus percaya bahwa firman adalah ya dan amin. Maka Tuhan akan memelihara hidupmu, ya toh? Akan memelihara engkau, memelihara saya. Saya teringat sebuah cerita saudara, ketika seorang akrobatik saudara ya, dia berjalan di tali yang dia pasang dari ujung gunung kepada ujung gunung yang lainnya. Nah di bawahnya itu ada jurang saudara. Dan semua orang yang menonton pertunjukan ini, mereka bertepuk tangan, mereka bersorak-sorai dan mereka berkata, wah hebat nih bapak luar biasa, nih bapak nggak takut, nih bapak hebat pokoknya gitu ya, dahsyat begitu ya. Tiba-tiba si bapak setelah sampai ke ujung gunung yang lainnya, dia bertanya, siapa di antara kalian semua ini yang percaya sama saya bahwa saya bisa melewatin bolak-balik terus menerus, saya tidak akan jatuh. Oh mereka sorak-sorak, mereka berkata aku percaya kan begitu saudara ya. Tapi ketika si bapak bertanya, siapa di antara engkau yang mau saya gendong dan saya ajak untuk berjalan di atas tali ini? Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Semuanya diam, semuanya hening, tidak ada suara, tidak ada yang berani mengangkat tangan, tidak ada yang berkata-kata. Tapi tiba-tiba muncul seorang anak saudara. Anak-anak ini dia angkat tangan saudara. Ini masih anak-anak, dia angkat tangan, dia berkata, saya bapak, saya mau ikut dengan bapak. Kemudian semua orang heboh lagi saudara, semua orang rame lagi dan mereka berkata, ini anak kok nggak takut ya, ini anaknya siapa? Jangan-jangan nanti kalau dia jatuh bagaimana? Oh bla 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 begitu saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Anak itu menghampiri si bapak dan bapak itu tersenyum berkata, nak, apakah kau percaya padaku? Anak itu berkata, aku percaya kepadamu. Maukah kau kugendong untuk melewati tali ini? Dia berkata, oke, saya mau bapak. Akhirnya dia digendong saudara. Wah semua orang tegang saudara, semua orang menanti apa yang akan terjadi. Dan ternyata si bapak akrobatik ini berhasil melewati tali yang cukup panjang itu. Hanya seutas tali saudara ya. Mungkin dia tali tampar saudara ya, tapi yang tebal gitu. Tapi bisa dijalanin gitu ya, bisa dijalan di atasnya. Nah anak ini akhirnya digendong dan si bapak berjalan sampai ke ujung saudara dengan selamat. Wah semua orang bertepuk tangan saudara. Dan ada beberapa wartawan di sana yang sebenarnya ingin meliput acara ini. Seharusnya tujuannya adalah si bapak ya kan akan diwawancara gitu saudara. Tapi karena takjub dengan keberanian anak ini kok nggak takut, nggak khawatir gitu ya. Kok dia nggak bimbang ketika dia bilang oke, saya mau digendong untuk melewati seutas tali. Padahal resikonya adalah jatuh dan mati saudara. Tapi yang terjadi segala sesuatunya baik saudara. Dan wartawan ini datang kepadanya dan bertanya, nak, ya toh, kenapa kamu berani digendong oleh bapak ini dan kenapa kamu tidak takut? Anak itu tersenyum dan dia menoleh kepada bapak itu dan dia berkata kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, saya percaya padanya karena dia adalah papa saya. Nah, ketika dia berkata, dia adalah papa saya. Sejak saya kecil, saya selalu melihat papa saya berjalan di atas tali ini dan dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah jatuh. Oleh sebab itu saya percaya. Apa jawaban yang membuat saudara dan saya mengerti bahwa kenapa anak ini berani berjalan di atas tali itu digendong oleh si bapak yang dianggap orang sekelilingnya, dia bukan siapa-siapa dari anak ini. Tapi anak itu berkata, dia papa saya. Nah saudara, saya ingin saudara hari ini kita renungkan kembali bahwa kita ini adalah anak-anaknya Bapa. Kalau Bapa meminta khawatirmu, berikan kepada
kepadanya dan jangan khawatir saudara. Kalau Bapak berkata serahkan kepadaku, itu artinya Bapak mau berkata segala sesuatu yang kau tidak bisa, aku bisa. Segala sesuatu yang kau tidak bisa laksanakan, aku bisa. Segala sesuatu bahkan yang tidak pernah kau pikirkan, aku Bapamu sudah menyediakan. Setuju, katakan amin. Oke saudara, saya lanjutkan saudara ya. Dikatakan tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada kata orang benar. Nah saudara, kenapa ada kata orang benar? Nah saya mengambil dari satu kisah anak ini saudara. Dia mengenali bapaknya dengan benar. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita orang-orang yang mengenal Bapa kita dengan benar? Kita mengenali Tuhan kita dengan benar. Kita sering berkata, Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu luar biasa. Tapi seringkali ketakutan, khawatir, stres, depresi terus menghampiri kita. Dan kita berkata, kenapa selalu Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan sepertinya tidak mengerti? Nah saudara, ini waktunya kita sama-sama kita koreksi diri saudara. Apakah kita ini adalah Kristen-Kristen sejati? Apakah kita orang-orang benar yang mengenali Bapa kita, Yesus kita dengan benar? Nah saudara, saya mau kasih contoh saudara ya. Saudara harus pastikan engkau dan saya adalah orang benar. Karena oleh darah Yesus engkau dan saya sudah dibenarkan. Oleh darah Yesus engkau dan saya sudah diselamatkan. Dan oleh darah Yesus juga engkau dan saya akan tetap berdiri sebagai pemenang-pemenang Tuhan. Amin saudara. Saya bawa saudara kepada satu contoh dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Oleh sebab itu, dimanapun saat ini saudara kau ada, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Tetap fokus lihat Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2 berkata saudara, bahwa saksi itu ada di mana-mana. Bersaksi tentang Allah kita yang dahsyat dalam segala sesuatu yang dia kerjakan saudara. Dan tetaplah fokus kepada Kristus untuk kita masuk dalam pertandingan iman dan sampai kepada tujuan tepat pada waktunya dan menyelesaikannya dengan apa saudara? Dengan benar. Saya tidak berkata dengan baik, kalau benar pasti baik saudara. Baik belum tentu benar. Amin. Oke. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Judulnya adalah minyak seorang janda. Ayat yang pertama dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah saudara, kita coba bahas di ayat yang pertama ini saudara ya. Salah seorang dari istri para nabi. Nah saudara, para nabi adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan, betul kan? Orang-orang yang peka seharusnya dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Itu di zaman perjanjian lama. Apakah sekarang ada nabi-nabinya Tuhan? Mungkin kita sudah tidak dapatkan, tapi kita masih dapatkan suara kenabian. Orang-orang yang melekat erat dengan Tuhan dan diberikan satu kepekaan karena sebuah hubungan yang sangat dekat untuk bisa peka mendengar Tuhan bicara, mendengar Tuhan memberikan hikmat yang baru kepada kita saudara. Masih ada suara kenabian ketika ada teguran, ketika ada nasihat, ya kan? Itu suara kenabian saudara. Mungkin dari beberapa hamba-hamba Tuhan, mungkin beberapa orang-orang yang dipersiapkan Tuhan di sekeliling kita untuk menegur kita, untuk memberikan kekuatan buat kita. Itu suara kenabian. Semuanya berasal dari mana? Dari apa yang Tuhan sudah firmankan saudara. Dan ya dan amin pasti terlaksana. Nah, oleh sebab itu saudara lihat baik-baik. Ini para nabi. Tetapi ketika nabi itu meninggal saudara, firman berkata mati, ya kan gitu ya. Istri dari salah satu hamba Tuhan ini datang kepada Elisa. Kenapa dia datang kepada Elisa? Karena penagih hutang datang kepadanya, menagih hutang. Nah ini saudara, saya mohon jangan ada yang tersinggung ya. Saya mohon maaf. Nah saudara, seorang nabi hidupnya penuh dengan hutang.
Ini sepertinya nggak masuk akal gitu kan ya. Seharusnya punya prinsip begini, semakin saya melayani dengan benar, semakin saya tulus mengabdi kepada Tuhan, semakin saya mau hidup di dalam kebenaran firman, maka hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau burung di udara dikasih makan, kau dan saya anaknya pasti lebih lagi saudara. Setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini masih ada yang selalu berpikir tentang untuk menyelesaikan masalah saya harus hutang, untuk menyelesaikan masalah saya harus hutang, begitu saudara ya. Apalagi yang sudah melayani pelayanan di dalam firman Tuhan, apalagi yang sudah mengerti firman, apalagi orang-orang yang berkata, saya hamba Tuhan. Lebih-lebih lagi saudara, jauhkan diri dari hutang saudara. Karena ketika kita hutang kepada seseorang, kita menjadi budak orang itu. Kita hidup di bawah kendali kuasa orang itu saudara. Percayalah sampai hari ini mujizat itu masih ada. Amin saudara. Hanya diperlukan orang-orang yang benar-benar mengenal Dia dengan benar. Hanya dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh punya iman yang sepenuhnya kepada Tuhan saudara. Amin. Nah, tapi ada satu hal yang saya mau katakan saudara ya. Wanita ini, istri yang perlu dicontoh saudara ya. Karena sekalipun dia penuh dengan hutang, suaminya mati meninggalkan hutang, dia tidak datang kepada Elisa dan berkata, oh Elisa, kau lihatlah ini hambamu, hamba model apa ini. Dia tidak menghakimi suaminya, dia tidak komplain tentang suaminya. Dia seorang istri yang cakap, istri yang menjaga nama suaminya. Seperti Amsal 31 katakan bahwa suami-suami akan dikenal di pintu gerbang oleh tua-tua negeri kalau istri benar-benar menghormati suaminya dan menutupi segala kesalahan dengan kasih saudara. Bukan berarti saudara kalau suami salah dibiarin, nggak saudara ya. Bukan itu maksud saya. Tapi kita belajar sebuah penundukan. Kita belajar satu karakter istri yang benar, yaitu dia tidak menjelek-jelekan suami di luar saudara ya. Coba ayo kalau hari ini ada ibu-ibu yang mendengarkan khotbah ini, apakah saudara sedang marah sama suami? Apakah saudara sedang jengkel sama suami? Apakah saudara sedang kecewa dengan suami? Karena keadaan pandemi ini membuat beberapa orang merasa bahwa suami-suami tidak berguna saudara ya. Tapi tetaplah percaya, siapapun suamimu, siapapun istrimu, itu adalah pasangan yang Tuhan sudah berikan dan dialah yang terbaik. Setuju katakan amin. Itulah fungsi seorang istri, harus menjadi seorang penolong, bukan menjadi perongrong. Menjadi penolong bukan membuka aib di luar rumahnya. Kalau saudara saat ini ibu-ibu sedang mendengarkan firman ini dan saudara sering menjelek-jelekan suami, sekalipun kepada pendeta saudara, kalau prinsip saya tidak boleh saudara. Jadilah seperti wanita ini saudara ya. Dia datang kepada Elisa, tapi dia berkata, hambamu itu takut akan Tuhan. Padahal ketika suami meninggal dia sengsara, dia ditinggalin utang saudara. Tapi dia tetap berkata apa? Suamiku ini takut akan Tuhan. Oke lah saudara, itu pandangan seorang istri yang mengasihi suaminya dengan benar saudara ya. Sehingga segala keburukan yang ada pun itu ditutupi oleh karena kasih yang benar itu saudara. Sehingga saya boleh katakan, istri daripada hamba Tuhan ini adalah orang benar. Amin saudara. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Karena tertekan, anak-anaknya akan diambil sebagai ganti bayar utangnya saudara. Dia datang kepada Elisa. Dia udah gak punya lagi cara, tapi dia tidak pergi kepada ilah-ilah palsu. Dia tidak pergi kepada dukun. Dia tidak pergi paranormal. Dia tidak pergi untuk lihat garis tangan. Dia tidak mendengar apa kata orang pintar katanya. Dia datang kepada Tuhan melalui hamba Tuhan ini saudara, untuk minta pertolongan saudara ya. Ayat 2 dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Sudah tidak punya apa-apa, nol ya kan gitu ya. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak.
Kecil sekali buli-bulinya saudara, hanya isi minyak yang sangat sedikit. Tapi dia jujur, kamu punya apa? Dia bilang saya sudah tidak punya apa-apa. Ini kan hari-hari ini akhir zaman ya. Ada orang-orang yang tidak punya apa-apa tapi coba menampilkan dirinya seperti punya apa-apa. Itu sebuah kesengsaraan saudara. Itu sebuah kebodohan. Tampillah apa adanya. Amin saudara, jujurlah dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Sehingga kita ini membiarkan kedaulatan Tuhan itu menolong saudara dan menolong saya. Karena Tuhan senang dengan orang jujur. Tuhan senang dengan orang tulus. Tuhan gak suka dengan orang yang pura-pura. Gak punya pakaian bagus, utang sana utang sini beli pakaian bagus supaya bisa dipuji saudara ya. Gak bisa ngapa-ngapain tapi merasa bisa lakukan banyak hal akhirnya malu-maluin saudara. Ayo jujur. Kita jujur di hadapan Tuhan, membiarkan tangan Tuhan mendandani kita. Karena bagi Tuhan saudara, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah mengubah saudara dan saya. Dalam hal apa? Karakter, cara berpikir, gaya hidup seturut dengan kebenaran firman. Sederhanalah saudara. Yang penting saudara tahu kau itu adalah anak raja. Sederhanalah dengan cara berpikir, sederhanalah dengan cara hidup saudara. Yang penting kau dan saya tahu kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Oke, saya akan lanjutkan saudara ya. Berkatalah perempuan ini, hambamu ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa lagi saudara ya. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Saudara, di ayat yang kedua saya ulangin sedikit saudara ya. Tiba-tiba saya teringat ini ya. Saya pernah mengalami satu kondisi, suami saya bangkrut, kemudian anak saya meninggal, saya sakit saudara ya. Nah, saya mengalami satu keadaan yang tertekan dan saya belajar tentang ayat ini saudara. Jujurlah begitu ya, jujurlah kepada Tuhan. Saat itu saya tidak jujur dengan siapapun dan tidak jujur dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Harga diri yang terlalu tinggi ya, gengsi yang terlalu tinggi. Padahal jujur saudara, harga diri saudara dan saya itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib saudara. Saya nggak mau keluar rumah saya beberapa saat karena tetangga akan bertanya, di mana anakmu? Anak saya meninggal saudara. Di mana mobil-mobilmu? Itu sudah dijual semua. Sampai di satu titik saudara, saya ngalamin kekecewaan. Tapi ketika saya ngalamin satu kekecewaan saudara, saya ngambil satu keputusan untuk menyakiti Tuhan. Mungkin saudara bilang, apa itu ibu? Saya tidak marah-marah sama Tuhan, saya tidak komplain sama Tuhan, tapi saya tidak mau berdoa saudara. Saya biasa berdoa, duduk diam di bawah kaki Tuhan 1 jam 2 jam saudara. Tapi tiba-tiba saat itu saya tidak mau, saya hanya datang 2 menit 3 menit saudara, selesai. Pokoknya saya ngomong, bangun pagi saya berdoa, mau makan saya berdoa, mau tidur saya berdoa. Begitu aja lah saudara. Doa kebanyakan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, begitu aja saudara. Tidak ada satu hubungan lagi yang saya jalin karena saya sedang marah, saya sedang kecewa, tapi saya nggak berani komplain, kan gitu saudara. Tapi tiba-tiba di hari ketiga suara itu kuat di hati saya, Valen berdoa, Valen berdoa. Ternyata tidak ada satupun yang bisa pulihkan hati saya kecuali saya datang lagi kepada dia. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau datang, saya tidak mau berdoa. Nah, tapi ada satu suara keras di hati saya. Kamu ngomong sesuatu saja, itu sudah berdoa. Saya berlutut saudara. Ketika saya berlutut, saya cuma bilang begini, Tuhan kau tahu saya tidak mau berdoa. Kalau kau bisa cuek dengan saya, kau izinkan semua ini terjadi dalam hidup saya boleh dong cuek sama engkau. Tapi tiba-tiba air mata saya mengalir. Tuhan sepertinya hanya tersenyum melihat, aduh ini masih anak-anak sekali gitu ya. Anak-anak rohani yang tidak mengerti bahwa hidupnya sedang kudandani, hidupnya sedang kuperbaharui, hidupnya sedang kubentuk. Aku sedang menyiapkan masa depan yang luar biasa dengan dia. Bukan dengan karakter seperti ini, tapi karakter yang mengenal Allahnya dengan benar, karakter dewasa, karakter yang bisa mengucap syukur, karakter yang jujur, tampil apa adanya. Saya nggak ngerti saudara. Tapi hari itu saudara, ketika saya mulai mengeluarkan air mata, saya tahu saya salah. Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya manusia biasa, saya seharusnya tidak komplain dengan Tuhan, saya tidak marah sama Tuhan. Saya mau menyembah Engkau, tetap menyembah Engkau. Akhirnya saya mulai bernyanyi, saya menyembah dengan air mata yang mengalir saudara. Tiba-tiba suara itu kuat di hati saya. Dia berkata begini, jujur dengan hidupmu. Saya bilang, Tuhan saya sudah transparan, saya jujur dengan segala sesuatunya. Tapi Tuhan katakan, jujur dengan hidupmu.
Saya tiba-tiba diingatkan, kenapa kamu sembunyi di kamarmu? Kenapa kamu tidak pernah keluar rumah lagi selama 1 minggu? Saya bilang saya malu. Nah saudara, ternyata rasa malu itu adalah kesombongan. Saudara, ketika saya tidak mau orang tahu bahwa anak saya mati, saya nggak mau orang tahu bahwa suami saya bangkrut, saya nggak mau orang tahu kalau saya ini sakit, saudara. Tapi Tuhan bilang kejujuran, keterbukaan itu awal dari sebuah pemulihan. Amin saudara. Dan saya mulai angkat kepala saya dan saya bilang, Tuhan baik, saya akan hadapi kenyataan. Tuhan bilang, kau tidak bisa duduk diam seperti itu. Kau tidak bisa sembunyikan dirimu di kamar. Kau harus keluar, hadapi kenyataan dan bertindak, karena itu adalah sifatnya orang beriman. Oke saudara, akhirnya saya keluar saudara sore harinya. Benar saudara, tetangga pada tanya, di mana anakmu? Saya bilang meninggal. Kenapa meninggal? Sakit. Gitu aja saudara. Di mana mobilmu? Saya bilang dijual. Kenapa dijual? Bangkrut. Dari hari pertama saya masih deg-degan saudara untuk menjawab dengan rasa malu. Lama-lama saya menter saudara, saya terbiasa. Hari ini pun kalau ditanyain, saya bangga pernah mengalami satu situasi yang tidak baik dalam hidup saya. Itu yang membuat hidup saya mengenal siapa Allah yang hidup. Kadang dia izinkan sesuatu yang sepertinya buruk terjadi, tetapi dia sedang mendatangkan hal-hal yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Oke saudara. Dan akhirnya Elisa berkata setelah dia jujur, baru Elisa bisa kasih perintah. Kalau saudara sudah jujur sama Tuhan, jujur sama keadaan, kau baru mengerti harus ngapain sekarang ini. Gitu loh saudara. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, ayat yang ke-6 saudara. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, apa yang diberi perintah oleh Elisa kepada perempuan ini saudara? Dia berkata, ayo sekarang kau cari bejana-bejana, kau cari tempayan-tempayan, kau cari tempat-tempat untuk kau lihat sesuatu yang terjadi. Saudara, perempuan ini orang benar saudara, karena dia datang kepada Elisa dengan tujuan ditolong. Bukan dia yang ngatur Elisa, bukan dia yang ngatur bagaimana cara Tuhan menolong dia, tapi dia ngikut apa yang Tuhan perintahkan melalui Elisa saudara. Gila loh saudara, ngapain juga dia kumpulin yang namanya gentong-gentong, ngapain dia kumpulin bejana-bejana, ngapain dia kumpulkan yang naik kendi-kendi, saudara, mungkin kaleng-kaleng minyak saudara, tapi dia mengumpulkannya. Dia mungkin ketuk satu pintu kepada pintu yang lain dan berkata, oh ibu, oh bapak, bisakah ada kaleng-kaleng kosong kau berikan kepadaku? Mungkin tetangga berkata, ini gila nih ibu, butuh duit sampai jadi pemulung gitu kan ya. Terserah apa kata orang saudara, orang beriman itu akan bertindak tanpa peduli apapun kata orang. Karena ketika Elisa memberi perintah, nggak ada yang tahu apa maksudnya, termasuk perempuan itu. Dia hanya punya satu hal yang dia kerjakan adalah iman dalam ketaatan saudara. Dia kumpulkan saudara. Nah tapi saudara perhatikan, seberapa bejana yang dia kumpulkan itu bicara tentang kapasitas. Jadi sebenarnya apa yang harus saudara dan saya kerjakan ketika kita sudah jujur dengan keadaan kita? Ayo kita siapkan bejana-bejana hati kita. Kita siapkan bejana-bejana cara berpikir kita. Kapasitas, bagaimana kita bisa dengar Tuhan perintahkan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin saudara tidak bisa dengar audible, saudara nggak bisa dengar dari dalam hati saudara atau suara Tuhan yang saudara mengerti itu adalah suara Tuhan. Mungkin saudara dengar dari khotbah-khotbah di mimbar, saudara mendengar dari YouTube, saudara dengar dari orang-orang di sekeliling saudara. Tuhan bisa pakai cara apa saja berbicara dengan kita. Tapi terkadang apa yang kita dengar rasanya gila gitu ya. Ini bukan saya banget, ini nggak boleh saya kerjakan. Rasanya kok saya nggak bisa, tapi kok kuat sekali dorongan ini untuk saya kerjakan. Kerjakan saudara. Kalau Tuhan bilang beri, cepat beri saudara. Kalau Tuhan bilang tolong ibu itu, tolong saudara. Kalau Tuhan katakan jadi berkat, kalau Tuhan bilang kerja saudara. Maaf, hari-hari ini banyak cara berpikir yang salah bahwa pendeta nggak boleh bekerja gitu ya, nggak boleh jualan saudara. Pendeta itu kurang rohani kalau jualan gitu ya. Pendeta itu kurang rohani kalau bekerja. Nah pertanyaannya, kalau pendeta itu butuh duit, apa tidur makan tidur dan berdoa tiba-tiba satu gentong itu turun dari sorga? Bisa saudara, mujizat itu terjadi. Tetapi kalau Tuhan perintahkan kerja,
jangan diam dan ambil satu spanduk ataupun satu status berkata saya pendeta, tidak boleh bekerja. Nah saudara, saya melihat banyak saudara gembala-gembala yang dimulai dari seorang pengusaha, dia tetap mengembalakan begitu banyak jemaat, dan dia bisa membuat gereja itu menjadi berkat. Dia bisa membawa jemaat untuk bagaimana caranya menabur saudara. Dia tidak bicara tentang uang, bagaimana dia mendapatkan uang itu dari jemaat, tapi dia mengerti bagaimana Tuhan menyediakan ladang untuk dia diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat buat gereja yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Setuju, katakan amin saudara. Jadi ayo saudara, jadilah seperti perempuan ini. Dia nurut saudara, dia kembangkan kapasitas. Ini saya bicara tentang tong-tong itu saudara ya, kendi-kendi itu saudara ya. Satu kapasitas, persiapkan saudara iman yang semakin hari semakin besar dengan pembacaan firman, pengertian akan firman ya saudara, pengertian tentang apa yang Tuhan sudah ajarkan sekian tahun kita mengiring Tuhan. Amin saudara. Firman khotbah yang saudara dan saya dengar, baik hari ini, besok dan besok dan besok, bahkan yang sudah-sudah dan yang sudah-sudah saudara ya. Ayo kita siapkan kapasitas hati kita untuk kita melihat apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan melalui hidup saudara dan melalui hidup saya. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu dan saya, supaya hidup kita menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dan yang terjadi adalah seberapa kapasitas yang dia siapkan, ya seperti itulah buli-buli minyak dituangkan. Siapa yang harus menuang buli minyak? Apakah Elisa? Elisa tidak mengerjakan apa-apa. Elisa hanya berkata, kau harus tuangkan. Perempuan yang punya iman ini harus menuangkan. Gila saudara, mungkin kalau dia tidak punya iman, dia akan berkata seperti ini, ini satu buli-buli minyak loh Pak Elisa, gitu ya. Bagaimana bisa aku menuangkannya dan apa yang akan terjadi? Tetapi tidak ada pertanyaan, tidak ada komplain. Dia hanya taat dan taat dan taat. Dan dia mulai mengerjakannya saudara. Dia mulai menuangnya sampai kepada pundi yang terakhir. Dan Alkitab berkata, itulah mujizat yang dialami oleh perempuan janda ini. Dengan hutang yang ditinggal oleh suaminya, tapi dia bersikap sebagai orang benar saudara. Dia benar-benar bertindak sebagai orang yang beriman. Di dalam apa? Ketaatan, dan ketaatan saudara. Dan tidak peduli tentang apa kata orang tentang hidupnya, tapi dia hanya peduli kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan hidupnya ingin benar-benar menyaksikan kuasa kasih anugerah Tuhan itu terjadi dalam hidupnya, supaya melalui dia itu banyak orang mengenal Yahweh yang hidup. Dan saya percaya saudara dan saya dipersiapkan untuk semua orang bisa mengenal Yesus melalui pengenalan engkau dan saya terhadap dia, pengalaman hidupmu dan saya bersama dengan dia. Amin saudara. Dan yang sangat terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang-orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anaknya. Apa yang terjadi saudara? Pelipat gandaan. Dia bukan hanya bisa bayar hutang, tapi dia hidup dari lebihnya. Berarti ada lebih, ada lebih, ada lebih saudara. Amsal berkata, beberapa orang suka sekali, dia bilang, aku habis makan tidur, habis makan aku tidur, habis makan gua nonton TV gitu ya. Pertanyaan saya, kapan lu berdoa, kapan lu ngurus rumahnya, kapan lu pergi bekerja, begitu kan ya. Dan Amsal berkata, orang-orang model seperti ini yang pengennya nyaman hidupnya, foya-foya, hanya hura-hura, hanya menunggu dan tidak melakukan sesuatu, maka kemiskinan akan datang kepadanya. Minimal kalau hari ini kau belum tahu apa yang harus dikerjakan, masuk kamar doamu dan berdoalah ya. Bacalah Alkitab, perkuat imanmu, dan belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang Tuhan bisa pakai siapapun di sekeliling saudara untuk saudara bertindak. Amin saudara, jangan takut dengan keadaan hari-hari ini. Ini waktunya Tuhan sedang memperkuat gerejanya. Ini waktunya Tuhan sedang membawa kembali anak-anaknya. Ini waktu Tuhan sedang memperlengkapi hidup saudara dan saya, untuk kita semakin mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mati. Dia hidup saudara, amin. Dia Allah yang El Shaddai, dia maha besar.
saudara alami dia. Bukan hanya sebuah dongeng, bukan sebuah cerita, bukan sekedar saudara mendengar kata orang, ya kan? Seperti Ayub berkata, dulu aku dengar dari kata orang, tapi hari ini mataku sendiri menyaksikan perbuatan tangan hebatnya Tuhan. Tuhan ingin engkau dan saya kenal dia, mengalami dia, berjalan bersama dengan dia, dan menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu dan saya. Supaya apa saudara? Apakah supaya namamu dikenal orang? Bukan saudara, supaya nama Tuhan dikenal banyak orang melalui engkau dan melalui saya. Dimanapun saudara saat ini ada, saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jangan pernah geser status ini. Kau anak kerajaan surga, saya anak kerajaan surga. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menguasai bumi bersama dengan Tuhan, supaya nama Tuhan dikenal oleh semua orang. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Amin. Serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita pejamkan mata. Bapa, terima kasih, hambamu selesai menyampaikan isi hatimu, tetapi hambamu yakin dan percaya kuasa rohmu menjamah setiap anak-anakmu dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya lawatan tanganmu menyembuhkan kami, lawatanmu Tuhan mengisyafkan kami, lawatan kuasamu Tuhan membebaskan kami, sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, kami mengenal siapa engkau, kami nurut, kami taat kepada perintahmu, kami akan terus menyaksikan kuasa mujizat Tuhan terjadi, dan melalui hidup kami engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah yang sakit Tuhan jamah menjadi sembuh, yang kekurangan berkecukupan bahkan berkelimpahan, yang mengalami tekanan-tekanan melalui firman-Mu ada pembebasan, ada kelegaan. Terima kasih Bapa, rumah tangga diberkati, setiap kota, setiap pulau diberkati, gereja-gereja Tuhan menjadi berkat, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hambamu ini selesai, tapi aku yakin dan percaya Roh Kudus mengerjakan segala sesuatunya sempurna, tepat pada waktunya. Segala puji hormat bagi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena